Ya, balik lagi bersama saya Hakim Agung Maulana. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas jaringan komputer, yang ada mendefinisikan komputer, manfaat dan tujuan jaringan komputer, dan juga ada kelebihan dan kekurangan jaringan komputer. Nah, kali ini saya akan membahas kayak tipe jaringan komputer ya. Nah, tipe jaringan komputer ini sendiri berdasarkan area ya, dibagi menjadi 4. Nah, yang di antaranya itu ada PAN atau yang disebut Personal Area Network. Personal Area Network ini apa sih? Nah, ini sebuah jaringan yang berfungsi untuk berkomunikasi antar komputer dengan perangkat-perangkat lainnya seperti handphone, speaker, printer, scanner, dan masih banyak lagi. PAN ini dikendalikan menggunakan otoritas pribadi. PAN memakai teknologi Wireless Application Protocol dan Bluetooth. Port yang digunakan untuk jaringan PAN antara lain adalah USB atau firewire. Nah, teknologi dari Personal Area Network salah satunya adalah Bluetooth yang dikenal pula menggunakan nama Pisonet. Bisa menghubungkan lebih kurang 8 perangkat menggunakan jaringan berbasis client server. Perangkat Bluetooth yang pertama dianggap sebagai master, sedangkan seluruh perangkat-perangkat lainnya yang terhubung dan berkomunikasi dengan master adalah slave. Nah, yang kedua ini ada jaringan Wireless Personal Area Network atau yang disebut WPAN. WPAN ini merupakan jaringan area pribadi yang eksklusif dan berpusat di sekitar perangkat yang terhubung menggunakan media nirkabel. Ya, umumnya jangkauan dari jaringan ini lebih kurang 10 meter lah. Nah, yang ketiga ada Local Area Network atau yang disebut LAN. Adalah jaringan yang menghubungkan dua perangkat komputer personal atau lebih pada cangkupan yang relatif dekat. Misalnya dalam satu gedung atau sekolah, kantor, warnet, lab, dan lain sebagainya. Nah, karakteristik jaringan LAN ini tersendiri memiliki kecepatan data yang semakin tinggi, mencakup wilayah geografis yang kecil, tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Yang keempat, ada jaringan Metropolitan Area Network atau yang disebut MAN. Adalah jaringan yang luasnya meliputi satu kota serta beberapa wilayah di sekitarnya. Contohnya adalah jaringan telepon seluler, sistem telepon rumah, dan jaringan relay beberapa internet service provider. Nah, karakteristik MAN ini ada 3. Yang pertama, mencakup daerah dengan kisaran luas 5-50 km. Banyaknya MAN melingkupi daerah sekitar perkotaan. Yang kedua, sepertinya halnya WAN. Sebuah MAN biasanya tidak dipunyai oleh satu organisasi. MAN, komunikasi link, serta peralatannya umumnya dimiliki oleh suatu konsorsium pengguna atau bisa juga penyedia layanan jaringan yang menjual pelayanan pada pengguna. Yang ketiga, MAN sering difungsikan sebagai jaringan dengan kecepatan data yang tinggi untuk berbagi sumber daya dalam satu wilayah. Nah, ini ternyata ada yang terakhir. Ada 5 ya ternyata. Nah, yang kelima itu Wide Area Network atau yang disebut WAN, yang disebutkan tadi di karakteristik MAN. Nah, WAN ini adalah jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Sebagai contohnya yaitu jaringan komputer antara wilayah, kota, atau bahkan negara. Atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Nah, kita bisa memahami jaringan komputer berdasarkan topologi. Nah, apa sih topologi itu? Topologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu topos yang berarti tempat, dan logos yang berarti ilmu. Topologi adalah cabang dari matematika yang menyangkut tata ruang yang tidak berubah dalam deformasi dui kontinu, yakni ruang yang dapat ditekuk, dilipat, disudutkan, direntangkan, dan dipilih, tetapi tidak diperbolehkan dipotong, disobek, ditusuk, atau direkatkan. Topologi jaringan komputer merupakan cara untuk menyambungkan satu komputer dengan beberapa komputer yang lain hingga membentuk jaringan dalam sebuah jaringan komputer.
Tipe topologi ini yang digunakan akan berpengaruh terhadap kecepatan serta efisien dalam komunikasi. Nah, dalam topologi jaringan ini terdapat dua istilah penting, yaitu satu, simpul atau node merupakan perangkat yang terhubung ke jaringan. Sebagai contoh aja, sebuah simpul sama dengan komputer. Topologi jaringan berkaitan dengan bagaimana node-node dari suatu jaringan terhubung satu sama lain. Nah, yang kedua, paket merupakan pesan data yang dikirim melalui jaringan dari satu node ke node lain. Paket termasuk alamat dari simpul yang mengirim paket, alamat dari simpul paket yang dikirim, dan data. Nah, contohnya ini jaringan diantaranya ada 5 ya. Contoh topologinya ini, yang pertama ada topologi bus, yang kedua topologi ring, yang ketiga topologi star, yang keempat topologi tree, yang kelima topologi mesh. Seharusnya ada lagi yang keenam topologi hybrid, cuma sepertinya belum dipelajari ya. Nah, apa sih topologi bus itu? Topologi bus ini merupakan topologi di mana node terhubung bersama dalam satu garis. Untuk memahami bagaimana sebuah topologi bus yang berfungsi adalah menganggap seluruh jaringan sebagai satu kabel, dengan masing-masing node tersambung ke kabel sehingga dapat mengalirkan paket yang dikirim melalui kabel. Nah, yang kedua topologi ring. Topologi ring dapat juga disebut dengan topologi cincin. Dalam topologi ring, paket dikirim mengelilingi lingkaran dari komputer ke komputer lain. Yang ketiga, topologi star. Topologi star ini yang disebut juga topologi bintang, sebuah alat yang dikenal dengan nama konsentrator, berfungsi sebagai pusat di mana semua personal komputer pada jaringan dihubungkan ke konsentrator ini. Yang keempat, topologi tree atau juga yang disebut topologi pohon. Topologi pohon ini merupakan pengembangan atau generasi dari topologi bus. Media transmisinya adalah sebuah kabel yang memiliki cabang tapi loopnya tidak tertutup. Nah, yang kelima atau yang terakhir topologi mesh, mempunyai banyak koneksi antar masing-masing node di jaringan. Seperti keuntungan topologi ini yaitu ketika ada kabel yang terputus, jaringan bisa memakai root sebagai alternatif untuk mengirim paket datanya. Pada intinya, kalau misalnya kayak ada yang satu bermasalah, di dalam topologi mesh ini nggak terpengaruh, dia bisa mengirim paket dari rute lain sebagai alternatif. Ya, cukup sekian dari materi pertemuan ini atau ya yang saya jelaskan untuk video ini. Sekian, mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.